Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, per setelah pertandingan antara Manchester United menghadapi Leicester, di mana ini merupakan partai pertama tanpa Erik ten Hag yang sudah selesai. Lalu juga ini partai pertama Ruud van Nistelrooy sebagai interim head coach sambil menantikan waktu bersama dengan Ruben Amorim. Di live commentary pada saat itu sempat gue tanyakan kepada beberapa sobat Football United ataupun ada ide ya untuk memberikan rating pemain berdasarkan pertandingan dari Manchester United, dan gue juga sudah bikin polling terkait dengan usul tersebut ya, bagaimana setelah pertandingan. Selain ada review, selain seperti biasa juga akan membahas konferensi pers, bagaimana kalau membahas konten rating pemain. Dan ternyata dari gue lihat saat ini ada 1.200 suara. Terima kasih ya, pendapatnya sangat mencolok perbedaannya, di mana ada 85% yang mengusulkan untuk membuat rating pemain. Oke, langsung saja rating pemain Manchester United menghadapi Leicester, di mana Manchester United menang 5-2. Manchester United belum pernah mencetak 5 gol ya menghadapi tim dari Premier League bersama dengan Erik ten Hag. Dan di pertandingan semalam, pertandingan pertama dengan Ruud van Nistelrooy, langsung 5 gol tercipta, bahkan 4 gol dihadirkan di babak pertama. Pertandingan sendiri seperti gue katakan di review, sebenarnya dari apa yang diturunkan, dari formasi, dari gaya permainan, tidak terlalu berbeda dengan apa yang disiapkan atau biasa berusaha untuk diimplementasikan ya oleh Erik ten Hag. Hanya saja menurut gue bagaimana attitude ataupun sikap, karakter, cara bermain pemain di atas lapangan, ini yang membedakan. Gue melihat bagaimana para pemain determinasinya tinggi, agresivitas tinggi, pergerakan juga sangat cair, lalu bola bisa mengalir dengan cepat, transisi juga lebih cepat, dan mereka lebih tajam. Walaupun dari 5 gol yang tercipta di gawang Leicester, ada misalnya tendangan bebas yang deflected, lalu ada juga bola yang terkena mistar, lalu tidak ada pemain dari Leicester yang menyambut rebound ya. Ada juga dengan set play yang bagus menurut gua. Gol kedua dari Garnacho itu luar biasa prosesnya menurut gua, dan ada juga dari tendangan jauh. Jadi ada berbagai macam cara yang menurut gue juga unik ya masing-masing, tapi yang jelas 5 gol tercipta di pertandingan tersebut. Nah, bagaimana rating pemain? Langsung saja Altay Bayindir. Jadi rating ini dari 1 sampai 10 ya. Gua nilai Altay Bayindir tadi malam 6. Kenapa Altay Bayindir? Dia tidak begitu banyak melakukan save ya. Ada beberapa save, terutama di babak kedua ada satu yang luar biasa yang di save dan bolanya akhirnya membentur mistar, tapi dia gagal untuk bisa menghentikan 2 peluang dari Leicester untuk akhirnya berbuah gol, di mana gol tersebut juga ada peran dari pemain belakang Manchester United yang menurut gue koordinasinya tidak rapi. Tapi Altay Bayindir juga tidak terlalu banyak teruji menurut gue di pertandingan semalam, karena selain lini serang Leicester yang kualitasnya nampaknya nggak begitu bagus, lini belakang Manchester United juga walaupun melakukan error ya di 2 gol dari Leicester, tapi secara keseluruhan mereka tampil solid, sehingga kinerja dari Altay Bayindir ya terbantu lah menurut gue untuk hal tersebut. Di sisi lain gue juga melihat bagaimana kemampuan passing ya, build up dari Altay Bayindir. Dia bermain aman, tidak sering melakukan direct ball jarak jauh, hampir tidak pernah bahkan. Tapi bagaimana ketenangan ketika dia harus build up dari bawah dengan umpan-umpan pendek, ini cukup oke. Secara keseluruhan gue nilai 6. Diogo Dalot di pertandingan semalam menghasilkan 1 assist ya, tapi ada juga beberapa peluang sebenarnya, terutama di babak kedua dari bola-bola direct yang seharusnya ketika dia bisa lebih tenang, Manchester United bisa lebih maksimal lagi. Di sisi kanan Manchester United juga sering terancam menurut gua ya, terutama di babak kedua.
Dan oleh karena itu gue nilai Diogo Dalot juga 6 di pertandingan semalam. Sebenarnya ya dia sudah memiliki modal nilai rating bisa tinggi kalau karena dia menciptakan assist ya, tapi kalau dia bisa lebih konsisten penampilannya dalam bertahan dan menyerang harusnya bisa lebih tinggi lagi. Di sisi lain Lisandro Martinez di bek kiri gua nilai sedikit lebih baik dibanding Diogo Dalot, gua nilai 7 ya. Dia bagus, dia tangguh dalam bertahan, dalam menyerang dia agak sedikit terbatas. Dia tidak seaktif Diogo Dalot misalnya yang sampai ke depan, tapi biasanya Lisandro Martinez ini sampai ke lini tengah ataupun gelandang bertahan, tapi secara keseluruhan dia bisa membuat sisi kiri Manchester United ini solid. Victor Lindelof gua nilai 7, tampil di belakang. Menurut gua dia tampil kokoh, dia tampil solid ya dalam situasi bertahan, terutama di mana dia menghasilkan 3 clearance, 1 interception, 1 tackling. Ground duels 2 percobaan, 1 dimenangkan. Aerial duel dari 4 percobaan 3 berhasil dimenangkan. Jadi menurut gua dia cukup oke di situasi bertahan. Matthijs de Ligt gua nilai juga untuk Matthijs de Ligt gua nilai 6 ya. Lindelof lebih sedikit bagus. Kenapa? Matthijs de Ligt dalam situasi bertahan tidak terlalu sering terlibat dalam duel-duel yang terjadi. Tackling pun juga tidak ada, clearance pun hanya 1, jadi minim nih. Namun demikian dari sisi build up dia bagus, dia 96% ya akurasi umpan. Tapi ya sisi kanan Manchester United ini sisi yang di babak pertama jebol. Gol berasal dari sana, dan menurut gua ya di sini ada juga tanggung jawab dari Matthijs de Ligt ya. Lalu Manuel Ugarte, gua nilai semalam Manuel Ugarte tampil fantastis, tampil bagus. Dia tampil oke ya untuk memegang lini tengah bagian gelandang bertahan dari Manchester United. Aerial duel 2 percobaan 2 menang, berarti 100%. Ground duels 6 percobaan 4 menang. Dia ya menurut gua tampil penuh energi, tampil penuh tenaga, sehingga gua nilai dia 7 ratingnya. Casemiro di sisi lain dengan 2 golnya di pertandingan semalam, luar biasa penampilan dari Casemiro. Ada 1 key passes, ada 2 shot on target, 3 off target, jadi sangat aktif sekali dalam ikut menyerang. Ground duels 8 percobaan, 3 dimenangkan. Aerial duels 3 percobaan, 2 dimenangkan. Cukup oke menurut gua tampilan Casemiro tadi malam dengan daya jelajahnya juga yang sangat tinggi. Gua nilai Casemiro 8 ya di pertandingan semalam. Alejandro Garnacho juga gua nilai dengan 8. Alejandro Garnacho tampil cepat, tampil tajam, mencetak 1 gol. Yang menarik bagaimana ada umpan kunci, key passes. Dia yang terbanyak semalam dengan 5 key passes. Dan ya ada 2 shot on target, 1 off target. Tapi bagaimana pergerakan dari Garnacho ini yang membuat dia memiliki rating yang menurut gue cukup oke nih, 8 nilainya dari gue secara ringan amatiran. Lalu Marcus Rashford gue nilai 6. Marcus Rashford tidak begitu tidak seperti Garnacho di sisi sebelah kiri. Di pertandingan semalam dia menghasilkan 1 key passes, lalu hanya menghasilkan 1 shot on target ya, sangat minim sekali dari sisi penyerangan, sehingga gue nilai ya dia tidak cukup tinggi di pertandingan semalam, ratingnya hanya 6. Dari sisi defensif pun dia juga kurang bisa mengcover Diogo Dalot di sisi kanan Manchester United. Lalu Joshua Zirkzee tadi malam memiliki sebuah peluang di babak kedua, 1 on target, lalu ada juga off target setelahnya ya. Bagaimana dia ikut build up di lini tengah cukup bagus, tapi bagaimana aktivitas dia di kotak penalti, menurut gue disitulah kekurangan dari Joshua Zirkzee. Secara keseluruhan menurut gue dia ada sedikit peningkatan permainan dibandingkan dengan permainan sebelumnya. Rating gua nilai 6, Joshua Zirkzee. Lalu kapten Magnifico Bruno Fernandes gua nilai 9 ya. Merupakan rating yang tertinggi dengan 2 golnya, 4 key passes, lalu long ball dari 4 percobaan 3 berhasil akurat. Ground duels 7 percobaan 4 dimenangkan. Aerial duels 100% dari 2 percobaan 2-duanya dimenangkan. Menurut gue tampil dominan nih Bruno Fernandes di pertandingan semalam, baik itu secara build up, secara serangan maupun juga secara defensif, sehingga menurut gue secara ringan amatiran gue beri dia rating yang cukup tinggi ya, gue nilai dia 9. Lalu pemain-pemain pengganti ya, gue tidak akan menilai pemain yang turun di menit ke 80-an
karena ya terlalu singkat. Nocer Mazraoui yang menggantikan Lisandro Martinez, lebih banyak inverted, dia tampil oke, dia tampil cepat, dia tampil kokoh. Menurut gua bisa menambah dinamika yang lebih positif di pertandingan setelah dia masuk. Gua nilai dia 7, sama dengan Amad Diallo, gua nilai juga 7 di pertandingan semalam ya, bagaimana dia bisa memperbaiki situasi penyerangan terutama di sebelah kanan. Ada bicycle kick yang sayang tidak bisa masuk, lalu juga ada percobaan shooting sendiri ya dari sisi sebelah kanan gawang Leicester yang sayangnya juga off target. Tapi gue menilai ada warna yang berbeda nih dari dari Amad Diallo, terutama untuk menyerang, sehingga gue nilai dia di 7 ya. Lalu Johnny Evans, gue nilai dia 6, dia tampil solid menggantikan Matthijs de Ligt. Dia yang turun dari menit ke 72, tampil kokoh di lini belakang, tapi pada saat itu Manchester United sudah sangat dominan di pertandingan dan ya dia tidak begitu banyak lah perannya karena Manchester United sudah sangat oke menurut gua. Mereka sudah unggul 5-2. Mereka terutama dari sisi Leicester ya, ini secara mental juga sudah turun, sehingga ya pekerjaan lini belakang ini agak sedikit lebih ringan. Di samping juga lini tengah Manchester United, Ugarte dan Casemiro ini juga kokoh. Dan terakhir Rasmus Højlund, gua nilai 6 juga ya di pertandingan yang dia turun di menit ke-73 menggantikan Garnacho. Ada tidak begitu banyak keterlibatan dia secara langsung, tapi lebih banyak tanpa bola. Hanya ada 7 sentuhan yang dilakukan, passing pun juga hanya 2 yang dilakukan ya. Kalau gue lihat pun dia tidak ada shot on target sama sekali sebagai penyerang. Jadi dia memang lebih banyak bergerak tanpa bola, sehingga gue nilai dia 6. Kendati pun demikian dia juga memiliki menurut gue pergerakan yang aktif, sehingga ini juga menyulitkan lini belakang Leicester, di mana pada saat itu pertahanan mereka sudah jebol 5 kali. Kurang lebih seperti itu ya. Dari situ maka man of the match menurut gue semalam adalah Kapten Bruno Fernandes dengan 2 golnya. Tapi lebih dari itu bagaimana dia menjadi inspirasi sih permainan di atas lapangan, baik itu secara menyerang maupun juga saat bertahan dengan possession maupun juga tanpa possession. Inilah penampilan sebenarnya yang gue harapkan dari Bruno Fernandes, yang nampaknya di pertandingan-pertandingan sebelumnya nih kurang kelihatan ya, tidak seperti ini. Tapi saat ini dia bisa tampil luar biasa. Semoga ini bisa berlanjut dan pemain-pemain lain dari Manchester United pun juga semakin tinggi kapasitas bermainnya di pertandingan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada yang berbeda? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.